Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah seri video referensi tentang dunia developer, pemrograman, dan juga sistem analis, dengan tujuan memberikan informasi terbaru pada kalian agar tidak ketinggalan berita. Today's video, kita akan membahas tentang salah satu bahasa pemrograman yang populer di dunia, yaitu Python. Kenapa saya membuatkan video ini? Karena saya tahu apapun alasan kalian mendalami dunia coding, pada akhirnya adalah make money. Let's to be honest. Jadi, di explainer video ini, kalian akan mendapatkan inspirasi dan juga motivasi harus memulai dari mana perjuangan coding kalian. Freelancer programmer kah? Atau full-time developer? Jadi, investasikan 15 menit waktu kalian tonton video ini sampai selesai. Untuk Anda mahasiswa atau yang sedang belajar pemrograman baru, yang penuh dengan pertimbangan dalam memilih bahasa pemrograman, mana yang akan menjadi niche menanti. Video ini akan membantu kamu untuk tahu kenapa kamu pantas memilih bahasa pemrograman Python. Video ini hanya akan berfokus untuk membahas keunggulan bahasa Python yang mungkin akan menjadi pertimbangan dalam daftar belajarmu nanti. Jika kita merujuk survei di Advancing Technology for Humanity, Python menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah pengguna, setelah tahun sebelumnya ada di posisi kedua dan ketiga. Peringkat tersebut menurut kami adalah hal yang wajar. Jika kamu suka main-main ke website Headhunter, maka banyak ditemui sejumlah perusahaan yang mewajibkan calon karyawannya menguasai bahasa pemrograman yang satu ini. Malah yang mencuri perhatian kami adalah minat dan perkembangan bahasa Python ini terus meningkat setiap tahunnya. Apabila kita lihat di situs Google Trend, hanya bahasa Python yang mengalami kenaikan minat dan penggunanya. Ini artinya popularitas dari bahasa Python ini belum mencapai titik tertinggi. Jadi, dari perspektif potensial analitik, pemrograman Python ini layak untuk kita pelajari, teman-teman. Tidak ada salahnya kita curi start sebelum bahasa Python ini benar-benar mencapai titik most wanted di Indonesia nanti. So, mari kita bahas satu persatu. Seperti dibahas di bawah, sebagai bahasa pemrograman yang lahir cukup lama dan baru-baru ini sempat terdengar ketenarannya, khususnya di Indonesia, banyak komunitas-komunitas developer yang ramai membicarakan bahasa pemrograman yang satu ini, sampai telah banyak sekali situs-situs atau blog yang menyampaikan informasi terkait Python. Maka tidak heran Python ini menjadi semakin populer dan diminati. Di channel ini memang belum ada tutorial untuk bahasa Python, tetapi tergantung respon penonton terhadap video ini yang akan menentukan channel ini akan membuat tutorial Python atau tidak. Mungkin Anda bertanya, niche saya selama ini adalah bahasa PHP. Ya, karena di Indonesia, PHP masih menduduki peringkat pertama di pasar pemrograman. Video ini memang dibuat spesial untuk memberikan referensi dan informasi untuk Anda. Jika Anda membutuhkan konten lain seperti ini, pemrograman, sistem analis, dan developer, silakan subscribe dan turn on notification-nya. Maka Anda akan mendapatkan notifikasi dari video baru kami secara gratis setiap minggunya. Dan saya ingatkan kembali kepada kalian bahwa startup raksasa di dunia menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya, seperti Instagram, Reddit, Dropbox, NASA, Mozilla Firefox, Yahoo, Google, YouTube, IBM, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian tahu sistem apa lagi yang dibangun oleh bahasa Python? Silahkan bantu saya di kolom komentar. Tetapi saya tidak mau Anda salah memahami. Bukan berarti karena bahasa Python ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, mengira bahasa Python ini sulit. Absolutely no. Justru video ini untuk menyampaikan informasi bahwa bahasa Python adalah bahasa yang mudah dipelajari dan cocok untuk programmer pemula. Dan jangan khawatir dengan platform yang kamu gunakan saat ini.
karena bahasa Python juga bisa berjalan di hampir semua platform seperti Windows, macOS, Unix, dan mobile device yang lainnya. Mari kita melangkah kepada implementasi bahasa tingkat tinggi Python terhadap dunia teknologi. Meskipun banyak sekali kegunaan bahasa Python ini, saya akan merangkumnya kepada beberapa bidang yang mungkin bisa menginspirasi untuk Anda. Yang pertama adalah web developer. Ya, Python merupakan salah satu pilihan tepat dalam membangun sebuah web, baik sebagai full stack ataupun back-end development, karena memiliki performa yang ringan dan multifungsi. Sudah banyak library yang mendukung Python web development. File referensinya pun juga sudah banyak di GitHub, dan free tutorialnya bertebaran di YouTube dan website. Sudah banyak web aplikasi yang dibangun oleh Python. Sebut saja sistem ERP yang disebut Odoo. Dan pembangunan website Python juga bisa lebih cepat dan ringan dengan dukungan framework Python seperti Django, Flash, Falcon, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah machine learning. Machine learning adalah konsep yang revolusioner. Ini meningkatkan personalisasi dari prediksi kecenderungan masa depan, teman-teman. Dalam satu dekade, kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI telah mentransformasi berbagai bidang industri dan teknologi. Ekosistem Python sangat mendukung penciptaan AI dan ML. Ada banyak sumber daya dan tutorial yang dikelola dengan baik. Mereka memberikan detail tentang library Python, mana yang akan digunakan untuk AI dan deep learning. Yang ketiga adalah Python untuk Internet of Things. Merupakan salah satu nilai plus dari Python. Bahasa pemrograman ini menarik perhatian dalam ruang coding IoT. Selama beberapa tahun, dalam proyek pemrograman Python pada IoT dibuat menggunakan Raspberry Pi dan platform Bluemix IBM untuk home automation system. Yang keempat adalah data science. Harvard Business Review atau HBR menobatkan data science sebagai pekerjaan terseksi di abad 21. Sesuai dengan namanya, data science bidang ini berkaitan dengan analisa data. Seorang data science memerlukan tool analisis terbaik untuk memberikan informasi yang kemudian dapat mereka manfaatkan untuk mengevaluasi kinerja dalam bisnis. Bahasa pemrograman Python merupakan pilihan yang tepat untuk membangun tool analisa data tersebut, karena memberikan insight yang lebih cepat, memahami pola, dan menghubungkan data dari kumpulan big data. Sekali lagi, sejumlah perusahaan teknologi ternama seperti Google, Netflix, Quora, Facebook, hingga Spotify telah menerapkan bahasa ini untuk produk data science mereka. Dan masih banyak kegunaan dari Python ini seperti game, desktop, graphic user interface untuk aplikasi, dan lain-lain. Apakah kamu tahu bidang apa lagi yang memanfaatkan Python sebagai bahasa pemrogramannya? Please comment below. Berikutnya adalah alasan Python adalah bahasa yang cocok untuk kamu pelajari. Yang pertama, Cross Platform and Language. Program yang ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi, seperti Unix, Windows, macOS, dan lain-lain, termasuk perangkat-perangkat mobile tentunya. Melalui mekanisme tertentu, kode Python dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Kode Python dapat dipanggil dari kode C#, C, atau C++, dan begitu juga perkembangan dengan .NET Framework. Yang kedua adalah Python memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana, yang berfokus pada kemudahan dalam penggunaannya. Kode Python dirancang untuk mudah dibaca, dipelajari, dan digunakan ulang. Selain itu, Python juga mendukung pemrograman berorientasi objek dan tentu saja pemrograman fungsional. Lihat ilustrasi yang sering dijadikan meme berikut ini. Ilustrasi di atas menggambarkan bahasa Python sangat manusiawi, teman-teman. Dan produktivitas kalian akan semakin cepat dengan dukungan library dan framework yang sangat melimpah untuk Python ini. Berikutnya adalah, berapa sih pendapatan seorang Python programmer? Di bagian ini, saya akan memberikan Anda gambaran yang bagus soal ekspektasi Anda. Dikutip dari idbitdegree.org, pendapatan
Python programmer ada beberapa tingkatan berdasarkan level programmer Python. Yang pertama, itu Python entry level. Itu lulusan universitas seperti mahasiswa junior dan senior yang baru saja mendapatkan diploma. Bicara soal konteks mahasiswa, seorang mahasiswa magang untuk mendapatkan KP atau credit point ya, dengan cara kerja lapangan untuk melatih kemampuan mereka di dalam sebuah perusahaan gitu. Entry level ini juga diisi oleh mereka yang sebenarnya tidak memiliki pendidikan formal, selain belajar secara online, kursus, atau belajar secara otodidak, dan mereka ingin membangun karir sebagai Python programmer. JobRecruiter.com memberikan estimasi bahwa gaji programmer Python pemula berkisar sekitar $73.700 per tahun. Itu berarti sekitar $6.141 per bulan. Yang kedua adalah programmer Python junior. Ini adalah mereka yang sudah punya pengalaman setidaknya 1-3 tahun dalam penggunaan bahasa pemrograman Python. Mereka setidaknya sudah memutuskan bahwa programming merupakan karir mereka. Selanjutnya, mereka masih harus membuktikan kepada perusahaan-perusahaan bahwa mereka sangat termotivasi untuk belajar dan berkembang. Gaji programmer Python junior ada pada kisaran $87.000 per tahun atau sekitar $7.250 per bulan. Jumlah yang sangat besar. Ranknya dengan junior sekitar $1.000. Yang ketiga adalah programmer Python senior. Adalah para veteran yang sangat dihormati di dalam dunia industri ini. Para programmer senior telah mendedikasikan hidup mereka untuk dunia pemrograman. Dedikasi ini telah dibuktikan melalui etiket kerja dan kontribusi karyanya kepada dunia pemrograman tentunya. JobRecruiter.com memberikan estimasi bahwa gaji programmer Python senior ya ada pada kisaran $123.000 per tahun atau sekitar $10.250 per bulan. Dengan jumlah ini sangat masuk akal jika ada banyak orang yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Jumlah gaji ini seperti mimpi, teman-teman. Selain level di atas, ada juga programmer freelancer yang mendapatkan profit mereka dengan bekerja paruh waktu. Oke, wake up from your dream. Setelah Anda mengetahui gambaran penghasilan kamu, itu cukup untuk motivasimu. Sekarang kita bahas roadmap dalam belajar Python, karena a goal without plan is just a dream. Untuk roadmap belajar programmer Python sebenarnya banyak sekali, tergantung bidang apa yang akan kalian ambil nantinya. Game kah? Data science kah? Atau yang lainnya? Ya, kita ambil contoh saja web development. Roadmap web development untuk menjadi seorang web development Python itu adalah salah satunya yang paling sederhana. Yang pertama adalah pilih versi bahasa Pythonmu, versi 2 kah atau versi 3 kah? Itu bisa menentukan dari masa depan pemrograman kalian. Kalau versi 2 sekarang masih dipakai, tapi perbedaannya kalau versi 3 adalah versi update dari versi 2-nya. Yang kedua adalah belajar basic programmer Python seperti tipe data, operasi aritmatika, dan lain-lain. Yang ketiga, belajar framework web untuk Python. Ada banyak ya teman-teman, sebagai contoh Django dan Flash. Setelah kalian menguasai framework, yang keempat adalah buatlah proyek pertama kalian. Kalian bisa membuat web aplikasi sederhana yang di dalamnya ada modul transaksi, insert data, edit data gitu ya, dan create report. Dan otomatis itu adalah memenuhi yang kelima, yaitu membuat proyek kalian sekaligus belajar integrasi bahasa Python dengan bahasa lain. Contohnya saja dengan bahasa database yang kalian gunakan seperti SQL, dan juga bahasa front-end atau view dari website kalian seperti AngularJS ataupun React.js.